Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa majelis ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan dalam suasana sehat, mudah-mudahan dalam suasana tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidayah selalu dilimpahkan kepada kita bersama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sebuah kitab dikisahkan yang diambil dari buku harian Sultan Murad IV di Mesir. Suatu ketika Sultan mengajak pegawainya untuk keluar malam. Sudah terbiasa Sultan belusukan keluar malam dengan melepaskan seluruh identitas kesultanannya. Dia berpakaian seperti pakaian biasa, masuk ke kampung-kampung, ingin mengetahui bagaimana keadaan rakyat yang sebenarnya. Itulah pemimpin yang ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada rakyatnya. Bukan dikawal, menggunakan sirene, menggunakan pengawal, tidak. Tapi Sultan Murad terbiasa belusukan ke kampung-kampung dengan pakaian biasa, bahkan menutupi agar dia identitasnya tidak diketahui oleh masyarakat. Suatu malam dia mengajak pegawainya masuk ke lorong kecil. Tiba-tiba dia menemukan seorang mayat tergeletak. Dia kaget. Ada orang berlalu lalang. Dia membiarkannya. Akhirnya Sultan Murad tanya kepada orang yang berlalu lalang, "Kenapa engkau membiarkan mayat yang tergeletak ini?" Ternyata mayat ini sudah 3 hari tergeletak, dan mayat ini dibiarkan begitu saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata masyarakat yang ditanya itu mengatakan bahwa orang ini orang fasik, orang ini pemabuk, orang ini penzina, dia tidak pantas dihormati sebagai orang mukmin yang meninggal dunia. Kemudian Sultan Murad menyuruh kepada pengawalnya untuk mengangkatnya, sambil bertanya kepada masyarakat di mana rumahnya. Sesampai di rumahnya, istri dari seseorang ini menangis. Dan anehnya, istri ini mengatakan, "Suamiku, aku tahu kau waliullah, aku tahu kau soleh, dan insya Allah engkau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengar suara istrinya yang memuji suaminya seperti itu, sang sultan bertanya, "Engkau mengatakan suamimu waliullah, engkau mengatakan suamimu orang soleh, engkau mengatakan bahwa dia akan menjadi penghuni surga, sementara masyarakat tahu bahwa dia peminum, bahwa dia penzina." Apa kata istri dari seorang laki-laki yang meninggal itu? Dia mengatakan, "Saya sudah menduganya. Masyarakat akan menuduhnya dia peminum, masyarakat akan menuduhnya dia penzina." Lalu apa yang terjadi? Dia memang tiap malam datang ke tempat orang menjual minuman untuk memborong minuman sesuai dengan kemampuannya. Kemudian minuman itu dibawa ke rumah dan minuman itu dibuang ke kamar mandi. Kemudian seraya mengatakan, "Istriku, hari ini saya sudah menyelamatkan dosa-dosa anak muda agar tidak minum hari ini." Kemudian lebih malam lagi dia datang ke tempat di mana wanita-wanita itu menjajakan dirinya. Kemudian dia memberikan uang seraya mengatakan, "Malam ini engkau milikku dan tutup pintumu."
Kemudian dia pulang dan mengatakan kepada saya, hari ini saya sudah menyelamatkan dosa seorang wanita dan menyelamatkan anak-anak muda Islam untuk berzina. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaget, Sultan kaget, ternyata seseorang ini yang dituduh oleh orang masyarakat itu ternyata memang betul-betul orang yang soleh. Saya juga pernah mengatakan, kata istrinya, suamiku, kalau engkau selalu seperti ini, maka engkau tidak akan disolati, tidak akan dimandikan, tidak akan dikuburkan oleh masyarakat, karena masyarakat akan menganggapmu fasik. Tapi suami saya tiba-tiba mengatakannya, tidak apa-apa masyarakat tidak menyolatiku, tetapi aku ingin disolati seorang sultan dan para ulama besar yang ada di Turki ini. Kemudian Sultan Murad bertakbir, demi Allah, sayalah adalah sultan dan besok aku akan menyolatinya, dan aku juga akan mengajak para kaum muslimin untuk menyolati waliullah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, besoknya mayat ini dibawa oleh Sultan Murad, dan Sultan Murad mengajak sekian banyak ulama, masyarakat juga didatangkan, dan Sultan Murad menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh seorang wali ini adalah demi kebaikan generasi muda Islam, demi kebaikan semuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hindari berburuk sangka. Fa inna dzann, maka sebenarnya buruk sangka itu, inna ba'dadz dzanni ismun, sebenarnya berburuk sangka itu dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang hanya melihatnya dari luar. Kita kadang-kadang mengambil kesimpulan sebelum klarifikasi kepada orang yang bersangkutan. Kita suka membicarakan orang lain sebelum tahu pastinya seperti apa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la yashur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Allah menyampaikan, jangan coba-coba kamu membicarakan orang lain, barangkali orang yang dibicarakan olehmu jauh lebih baik dari diri kalian sendiri. Dan sekelompok perempuan pun jangan membicarakan kelompok perempuan yang lain, barangkali orang yang dibicarakan itu jauh lebih baik dari orang yang membicarakannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Rasulullah ketika ditanya tentang takwa, Rasulullah menunjuk dadanya 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Tidak ada satupun orang yang tahu siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendirilah yang tahu. Kita hanya tahu dari luarnya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhentilah berburuk sangka. Berhentilah menilai orang jelek. Berhentilah merasa lebih hebat dari orang lain. Berhentilah merasa lebih suci dari orang lain. Berhentilah menganggap orang lain lebih jelek dari kita. Sebab itu adalah penyakit yang akan membawa pahala-pahala kita hilang dari kita, dan dosa-dosa orang lain menghinggap pada diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.